terdengar teriakan-teriakan dari sel penjara yang sudah lama kosong. Suara anjing. Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor-horor. yang tentunya berhubungan dengan hantu. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Seperti biasa di zona horor kali ini kita akan membahas sesuatu yang mengerikan, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Oke, kali ini kita mau jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan ke luar negeri, yaitu Malaysia. Kita akan menelusuri bangunan-bangunan angker yang ada di Malaysia. Tapi di sini kita nggak jalan-jalan beneran ke Malaysia. Kita mau membahas aja dan bercerita tentang kisah-kisah di balik bangunan-bangunan angker di Malaysia itu. Di Indonesia kan kita udah tahu ya, udah banyak banget tempat-tempat angker yang terkenal di sini, dan kita mau kepo-kepo ke negara tetangga. Seperti apa sih bangunan angker di sana? Karena kan kalian tahu sendiri, hantu di Malaysia dan di Indonesia itu agak-agak mirip nih, 11-12 sama ya. Iya, sana juga mengenal pocong dan juga kuntilanak. Nah, mungkin langsung aja kita caw ke Malaysia, kita cari tahu beberapa bangunan-bangunan berhantu yang ada di sana. Mari kita berhoror-hororan bersama. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Oke, langsung aja kita pergi ke bangunan yang pertama. Bangunan yang konon merupakan bangunan yang angker di Malaysia yang pertama. Di sini ada Villa Nabila. Nabila tetangga kita dong. Villa Nabila. Nah, jadi Villa Nabila ini merupakan salah satu tempat yang menjadi urban legend di negara Malaysia. Usut punya usut, bangunan yang dulunya mewah ini udah ditinggalkan dan udah enggak keurus dan enggak berpenghuni selama puluhan tahun. Jadi sejak bangunan itu ditinggalkan, kemudian banyak kisah-kisah misteri atau cerita-cerita mistis yang kemudian muncul di villa tersebut atau di sekitar villa itu. Villa Nabila memiliki berbagai macam kisah yang melatar belakangi keberadaan cerita-cerita hantu di villa itu, walaupun beberapa itu diragukan kebenarannya. Salah satunya, menurut cerita yang beredar, dahulu villa itu merupakan milik sekeluarga dengan kekayaan yang cukup mewah. Wah, berarti tajir ya. Usut punya usut, suami istri pemilik villa ini memiliki seorang putri yang sangat-sangat dicintai atau disayangi, yang namanya adalah Nabila. Mereka sangat-sangat mencintai putri semata wayangnya itu, hingga menamakan villa tersebut dengan nama putrinya, yaitu Villa Nabila. Namun entah bagaimana kejadiannya, di suatu hari suami istri yang merupakan orang tua dari Nabila ini meninggal dunia, dan tinggallah Nabila di rumah tersebut bersama para asisten rumah tangganya. Para asisten rumah tangganya itu dikabarkan ingin menguasai harta atau kekayaan yang dimiliki oleh Nabila. Dan kan mereka sangat-sangat ingin menguasai kekayaannya si Nabila. Akhirnya ya seperti di sinetron-sinetron, para asisten rumah tangga itu akhirnya membunuh si Nabila demi mendapatkan pundi-pundi Ringgit ya. ringgit juga money loh. Money Itu kalau dibawa ke sini juga banyak gitu. Dan nggak sampai di situ aja, para asisten rumah tangga yang berhasil menguasai harta kekayaan keluarga ini tadi lalu kabur dari rumah itu dan membawa apa yang mereka inginkan. Ternyata setelah bangunan itu kosong, kan tadi dibilang ada cerita-cerita hantu yang menyelimuti villa tersebut. Dan ini ada beberapa kisah-kisah atau cerita-cerita mistis yang sempat kejadian atau terjadi di villa itu. Yang pertama adalah seperti yang diceritakan oleh seorang pemuda yang ketika itu bersama teman-temannya ingin mencoba merasakan situasi dan kondisi di rumah tersebut. Ya namanya aja bangunan angker ya, pasti ada aja orang yang kepo-kepo, penasaran. Nah, mereka ini memang suka beruji nyali dan
mengunjungi tempat-tempat yang sebagian orang mengatakannya atau menganggap tempat itu sebagai tempat yang angker atau berhantu. Dan sampailah mereka ke Villa Nabila. Saat itu mereka yang berjumlah 8 orang memasuki villa yang angker tersebut. Namun ketika mereka udah mengelilingi tempat yang angker itu, akhirnya mereka hilang satu persatu. Mereka enggak melihat satu dengan yang lainnya. Mungkin diilusi gitu ya. Padahal ada di dekatnya tapi nggak kelihatan. Siapa tahu atau udah ditarik ke dunia mereka. Di sini dikatakan mereka masing-masing tersesat seorang diri. Nah, beberapa saat kemudian masing-masing dari mereka keluar satu persatu dari ruangan-ruangan yang ternyata saling berdekatan. Saling berdekatan satu sama lain. Padahal tadinya udah dimasuki pemuda itu. Pemuda tersebut juga menambahkan sebelum menghilang. Di sini jumlah mereka seperti bertambah seorang. Dari pertama mereka masuk berdelapan. Ada yang menyerupai ya berarti ya? Bisa jadi. Beberapa cerita hadir dalam bentuk penampakan-penampakan yang tertangkap kamera dengan situasi di luar villa yang sangat mencekam. Pada beberapa foto atau gambar yang diambil dari luar villa tersebut, beberapa penampakannya hadir di jendela-jendelanya. Walaupun hanya samar-samar terlihat seperti sosok seseorang yang sedang memandang keluar jendela. Ada yang ngintip, ada yang begegek terus mendulung. Gambar-gambar dan cerita-cerita itulah yang kian mengukuhkan Villa Nabila menjadi salah satu tempat paling berhantu yang dimiliki oleh Malaysia. Salah satu kisah menyeramkan menyebutkan siapapun yang pergi ke rumah itu harus dalam jumlah yang genap. Jadi nggak boleh ganjil. Ya di mana-mana kayaknya gitu ya. Jika enggak, maka orang itu akan terus diikuti oleh makhluk yang enggak kasat mata atau makhluk halus. Nah, itu tadi sedikit tentang cerita Villa Nabila di Malaysia, bangunan paling berhantu di sana. Dimana menurut kalian tentang Villa Nabila ini, apakah kisah-kisahnya menyeramkan atau B aja? Tulis pendapat kalian di bawah. Next. Lanjut ke bangunan paling angker di Malaysia yang berikutnya. Di sini ada penjara Pudu atau Pudu Jail. Nah, jadi penjara Pudu Jail ini memiliki sejarah tersendiri. Begitu pula roh yang terjebak di dalamnya dan nggak bisa kemana-mana. Usut punya usut, penjara ini dibangun pada masa penjajahan Inggris, di mana mengurung lebih dari 2000 tahanan perang selama masa Perang Dunia Kedua. Pudu Jail dulunya merupakan lokasi penjara militer yang sangat-sangat terkenal karena reputasi seramnya. Ya, angker gitulah. Penjara itu didirikan di atas tanah bekas kuburan etnis Tionghoa. Pantas orang dibangun di bekas kuburan. Nah, Pudu Jail ini sendiri dibuka pada tahun 1895. Ketika penjara Pudu Jail baru beroperasi, penjara itu diserang wabah kolera. Akibat wabah yang menyebar itu, akhirnya banyak sekali narapidana yang meninggal dunia. Selain itu juga beredar selentingan mengenai hukuman kejam yang diberikan oleh para pengurus Pudu Jail. Nah, hukuman-hukuman kejam yang diberikan itu antara lain pemukulan dengan tongkat hingga pembunuhan dengan cara digantung. Setelah kejadian-kejadian itu barulah muncul fenomena-fenomena yang mengerikan di Pudu Jail. Penjara dengan reputasi menyeramkan tersebut akhirnya sudah berhenti beroperasi pada tahun 2010 silam. 10 tahun yang lalu ya. Sejak ditutupnya penjara Pudu Jail, tempat ini sering dikunjungi oleh orang-orang yang penasaran dengan cerita-cerita hantu yang ada di penjara itu. Ada sekelompok orang yang ingin membuktikan dan beruji nyali gitu, apakah ada hantunya. Bahkan beberapa acara TV bertema paranormal di Malaysia meliput Pudu Jail tersebut. Sejumlah saksi mengaku bahwa mereka melihat arwah yang menampakkan diri di koridor-koridor. Kadang juga terdengar teriakan-teriakan dari sel penjara yang sudah lama kosong. Tak jarang mereka juga melihat sebentuk mata yang menatap dengan pandangan-pandangan marah dari jendela sel-sel yang tertutup. Angker ya? Berarti serem banget ya? Ini apa? Hantu tuh sih menatap. Hantu? Masa orang? Nah, jadi itu Pudu Jail paling berhantu di Malaysia yang dibangun sejak penjajahan Inggris dan dibuka pada tahun 1895. Sangat-sangat angker ya, apalagi tadi cerita-cerita hantunya yang ada teriakan-teriakan, tatapan-tatapan mata yang mengintai, dan pasti penjaranya besar ini.
Tapi gimana menurut kalian tentang penjara Pudu atau Pudu Jail ini? Apakah menurut kalian tempat ini sangat angker, creepy, atau B aja? Tulis pendapat kalian di bawah. Next, kebangunan paling angker di Malaysia yang berikutnya, di sini ada Mandarin Pacific Hotel di Kuala Lumpur. Nah, jadi hotel ini berlokasi di Jalan Sultan nomor 2 Strip 8 di kawasan Chinatown di Kuala Lumpur, Malaysia. Hotel ini sangat mudah dijangkau oleh transportasi umum karena lokasinya yang sangat dekat dengan kawasan wisata utama. Hotel ini memiliki 144 kamar mulai dari standar, deluxe, dan superior. Mengapa sih hotel ini tuh dianggap serem dan berhantu padahal masih aktif? Usut punya usut, konon ada seorang laki-laki tua yang meninggal di salah satu kamar di hotel tersebut. Ia ditemukan oleh petugas hotel dalam keadaan yang udah membusuk. Batuk-batuk nih. Suara anjing. Pasti kalau kita bahas gini pasti ya ada suara anjing dari kejauhan lagi. Tanda-tanda ini. Nah, sejak saat itulah tamu-tamu hotel mulai diganggu dengan suara-suara yang menyeramkan. Akhirnya para tamu-tamu yang singgah di hotel itu jadi ngeluh dan ketakutan gitu loh. Ya karena bukan tanpa alasan mereka itu takut. Selain suara-suara yang menyeramkan itu tadi, ternyata di hotel ini juga ada beberapa paranormal activity, kegiatan-kegiatan goib seperti kursi yang bergerak-gerak sendiri dan pintu yang berbunyi berderit-derit saat tengah malam. Serem. Dan gak hanya itu aja, mereka juga sering kali mendengar suara kelereng yang jatuh ke lantai. Tak. Tahu-tahu bukan kelereng, Kepala. Gak lucu. Di sini disebutkan pernah ada seorang laki-laki yang menginap di kamar tempat laki-laki tua itu tadi tewas. Dan gak lama-lama ia buru-buru check out karena di dalam kamar tersebut ia diganggu oleh makhluk gak kasat mata atau hantu. Akhirnya setelah kejadian itu, pihak manajemen hotel menutup kamar yang ada kejadian itu untuk selama-lamanya biar nggak ada orang yang udah eman-eman bayar banyak, bayar mahal-mahal, baru masuk diganggu. Kasian ya. Bawa koper berat-berat, misi bos, ayo main dulu. Nah, jadi gimana menurut kalian tentang Mandarin Pacific Hotel yang ada di Kuala Lumpur? Dan ini hotelnya masih aktif ya, masih beroperasi, bukan bangunan yang kosong. Gimana kalian penonton kita yang dari Malaysia? Apakah kalian pernah menginap di hotel Mandarin Pacific ini dan menemukan kejanggalan-kejanggalan? Share aja di bawah. Next, kebangunan yang paling berhantu di Malaysia yang selanjutnya kali ini ada Sekolah Menengah Chung Ling di Pulau Pinang atau SMA Chung Ling. Sekolah Menengah Chung Ling atau dikenal sebagai Chung Ling High School merupakan sebuah sekolah menengah laki-laki yang terletak di Georgetown, Pulau Pinang. Sekolah yang telah dibangun sejak tahun 1923 ini telah diambil oleh Angkatan Darat Inggris untuk digunakan sebagai rumah sakit tentara pada tahun 1941. Semasa pendudukan Jepang di Tanah Melayu, setelah terjadi Perang Dunia Kedua, terjadilah sebuah tragedi pembunuhan berantai terhadap orang Tionghoa Malaysia yang didalangi oleh Sup Ching, yang mana pembunuhan itu bertujuan untuk pembersihan orang-orang Tionghoa yang ada di Malaysia. Beberapa orang guru dan pelajar dari Chung Ling juga ikut terbunuh. Dengan sejarah sekolah Chung Ling yang begitu tragis, kemudian muncullah cerita-cerita menyeramkan seperti penampakan hantu guru-guru dan pelajar-pelajar yang terbunuh yang terlihat berkeliaran di sekolah tersebut. Nah, di sekolah ini juga kadang-kadang ada beberapa ekor anjing yang suka menggonggong pada sesuatu yang enggak kasat mata yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Sekarang bangunan ini terbengkalai dan menjadi sangat-sangat menyeramkan. Apalagi kalau kita mengunjungi tempat itu. Beberapa pengunjung yang mengaku pernah mendatangi sekolah itu mengatakan pernah mendengar suara-suara teriakan yang enggak tahu dari mana asalnya, dan terlihatlah penampakan hantu tentara Jepang. Itu sedikit tentang Chung Ling High School atau SMA Chung Ling yang ada di Malaysia, yang konon sangat-sangat berhantu dan kental akan sejarahnya ya. Gimana menurut kalian tentang bangunan angker yang satu ini? Share aja pendapat kalian di bawah.
Lanjut ke bangunan yang paling berhantu di Malaysia yang terakhir. Di sini ada Amber Court di Genting Highland, Malaysia. Bangunan kembar yang ada di dekat Genting Highland yang dikatakan berhantu ini merupakan sebuah lokasi yang sering terjadi adanya kasus orang bunuh diri karena mereka kalah bermain di tel. Usut punya usut, terdapat berbagai cerita menyeramkan yang ada di Amber Court. Di antaranya adalah teriakan-teriakan yang menyeramkan yang ada di sana. Nah, di sini ada salah satu cerita yang menyeramkan dari seseorang di Amber Court tersebut. Waktu itu cuaca lembab dan sejuk. Kami berhenti di depan Amber Court dan berpikir apakah mau tinggal di situ atau enggak. Wayne, jadi Wayne ini nama seseorang ya, mungkin temannya yang menceritakan ini. Wayne yang memberi ide untuk menginap di situ karena kita sudah terlanjur sampai di sini. Ketika memasuki lobi, hanya ada satu resepsionis yang ada di situ. Selain itu, ruangannya kosong dan toko-toko kecil yang ada di situ semuanya tutup. Jadi di sini kesannya saya sedang memasuki sebuah ruangan yang sedang direnovasi. Ruangannya sangat-sangat kosong sehingga kita bisa mendengarkan suara gaduh dari luar ruangan. Nah, ketika kami check-in, akhirnya kami mendapat kamar menginap di lantai 14. Menurut kepercayaan Tionghoa, angka 14 merupakan angka sial. Kemudian saya meminta lantai bawah atau lantai atas. Tetapi resepsionis menegaskan kalau pesanan kita nggak bisa diubah karena itu udah merupakan peraturan hotel. Peraturan hotel macam apa itu? Tanpa menghabiskan banyak waktu, akhirnya kami mengambil kunci dan langsung bergegas menuju ke lantai 14. Ketika sampai, kami langsung menuju masuk ke kamar kami. Sebelum masuk, ternyata di depan pintunya menggantung selimut yang aneh. Kemudian Wayne mencoba memasukkan kunci ke situ. Agak susah juga. Dan di saat dia tengah kesulitan membuka selimut itu, tiba-tiba saya mendengar suara perempuan. Ini suara teriakan, bukan suara perempuan yang meminta tolong. Suara teriakannya sangat-sangat creepy. Suara itu berlangsung selama 5 detik dan sumpah saya enggak sedang halu. Kamu mungkin menertawakan saya karena saya delusional atau halu atau sebagainya. Tapi saya bisa memastikan kalau itu memang benar-benar suara teriakan asli dan sangat jelas terdengar. Nah, di sini saya nggak bisa menemukan sumber suaranya karena ya kamar-kamar lain tertutup rapat semuanya. Nggak ada juga jendela yang terbuka. Setelah suara teriakan itu menghilang, saya akhirnya menoleh dan bertanya kepada teman-teman saya, apakah kalian dengar sesuatu tadi? Dan benar aja, mereka menganggukkan kepala mereka. Mereka semuanya dengar ya. Akhirnya beberapa saat kemudian Wayne berhasil membuka kunci pintu. Saya nggak mengerti mengapa ia masih mau masuk ke kamar itu setelah mendengar teriakan yang creepy itu tadi. Setelah pintu terbuka dengan suara yang krik, tiba-tiba salah satu di antara kita bilang, "Ya Tuhan, kenapa pintu lemari terbuka?" Gara-gara pintu lemari yang terbuka itu, semuanya jadi panik. Dan Wayne kemudian menutup kembali pintu kamarnya dan kita langsung bergegas menuju lift dan langsung check out. Anehnya, di sini resepsionis nggak menanyakan kenapa kita buru-buru check out secepat itu lagi. Baru 5 menit. Tapi kami pikir resepsionis itu udah mengetahui tentang cerita yang ada di balik kamar tersebut. Semenjak kejadian itu, saya bersumpah nggak akan lagi berkunjung ke Amber Court walaupun saya dibayar sekalipun. Serem banget ya. Gimana menurut kalian tentang cerita atau kisah menyeramkan dari Amber Court di Genting Highland, Malaysia ini? Apakah menyeramkan atau B aja? Tulis pendapat kalian di bawah. Nah, oke guys, itu tadi merupakan bangunan-bangunan berhantu paling angker yang ada di negara Malaysia. Dan di sini kita udah puas jalan-jalannya mengunjungi bangunan-bangunan menyeramkan yang ada di sana. Gimana menurut kalian dari kelima bangunan-bangunan angker itu tadi? Manakah yang menurut kalian paling menyeramkan? Tulis aja pendapat kalian di bawah. Atau mungkin kalian akan mengunjungi bangunan-bangunan itu setelah masa karantina berakhir. Mungkin gitu aja perjumpaan kita pada zona horor kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share video ini, dan yang paling penting adalah subscribe channel Barsilizon agar kalian bisa mendapatkan updatean video-video terbaru lainnya dari kita yang kita upload setiap hari Senin dan Kamis, yang tentunya adalah video-video horor.
Klik juga ikon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu bisa langsung masuk ke notifikasi atau pemberitahuan kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon. Dan ingat, mungkin aja ketika kalian menonton video ini sendirian, mereka yang enggak kasat mata bisa saja mengawasi di belakang kalian, atau bahkan ikut menonton video ini di samping kalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping biar kita lebih semangat lagi untuk memberikan video-video yang creepy untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah. Baterainya udah mau Kecil-kecil. habis. Ini udah jam berapa? Hei, Apa, Gus? nggak tahu. Oh ini 23.39. Setengah 12 lebih. Wah, apa ya? Oh, iya. Ya ampun. Oke guys, terima kasih udah menonton video ini dan